Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke episode lanjutan terkait program kerja Komisi Infokom Digi seperti itu. Yang dimana pada hari ini saya sebagai host Sofyan Dwi Hadiwinata sekaligus pengurus Komdigi MUI Provinsi Kalimantan Timur. Dan bersama dengan hari ini kita dibersamai narasumber Muhammad Sarwani SPD MH. Ya, Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Beliau aktif sebagai pengurus Komisi Fatwa MUI Kaltim seperti itu. Oke Ustaz, mungkin izin saya masuk untuk for your information Ustaz. Podcast ini diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia melalui Sekretariatan MUI bekerja sama dengan Komisi Infokom, yang mana ini adalah sebuah podcast sebagai wadah komisi-komisi untuk memaparkan program kerja masing-masing seperti itu Ustaz. Insya Allah rutin nanti tiap bulannya 2 kali kita akan adakan seperti itu. Mungkin sedikit background Ustadz. Ya. Selain di Komisi Fatwa, aktif di pengurus Komisi Fatwa, keseharian bagaimana Ustaz? Saya kesehariannya lebih banyak di pengajian, baik di majelis-majelis ataupun di masjid-masjid. Kemudian saya juga aktif di lembaga fatwa, di lembaga Bahasa Masyarakat Nahdlatul Ulama, kemudian di Majelis Dai Kebangsaan Kementerian Agama Kalimantan Timur juga. Dan keseharian saya memang lebih banyak di pengajian-pengajian rutin, khususnya ibu-ibu. Masya Allah Ustaz. Kalau background saya Ustaz, mungkin sedikit informasi. Saya berkesibukan sehari-hari di salah satu kampus perguruan tinggi swasta seperti itu. Sebagai tenaga pendidik, kebetulan juga membantu dosen di situ untuk program studi informatika. Terus juga di Persyarikatan Muhammadiyah kami diamanahin sebagai pengurus majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi. Kebetulan sama Ustadz di sini di MUI Kaltim sebagai Komisi Infokom Digi seperti itu. Alhamdulillah mungkin masuk ke dalam podcast Ustadz. Di sini pertanyaan pertama mungkin sebagai pertanyaan edukatif Ustadz. Iya. Apa itu fatwa MUI Ustaz? Izin saya mengucapkan sebagai representasi masyarakat awam seperti itu. Jadi apa dan analogi sederhana yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam. Silakan Ustaz. Jadi Komisi Fatwa Majelis Ulama itu merupakan salah satu komisi di rumah besar Majelis Ulama. Bahwa sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Majelis Ulama itu adalah teras besar umat Islam. Di sini ormas-ormas Islam dengan berbagai latar belakang pemikiran berkumpul. Nah, kemudian berkumpul untuk berkhidmah bersama-sama di masyarakat. Kemudian untuk urusan pertanyaan-pertanyaan keagamaan, fatwa, tausiah, atau dalam bahasa agama kita basyara wa nadhira, sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira dalam hal menjelaskan hukum-hukum Allah Ta'ala. Nah, maka komisi yang membidangnya tentang pertanyaan-pertanyaan keagamaan di masyarakat itu diamanahkan kepada Komisi Fatwa. Nah, kemudian Komisi Fatwa itu tadi di dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu dibantu oleh beberapa komisi lain di dalam sebelum memberikan pelabelan hukum terhadap suatu permasalahan. Kan kalau kita mengikut kepada prinsip dari dari berfatwa itu kan misal meminjam kerangka berpikirnya Imam Abuhuri idrakum mufradin tasawuran ulim dari kinis batin tasdikin usim, bahwa yang namanya memetakan dengan benar suatu deskripsi permasalahan itu merupakan langkah pertama. Jadi kenali dulu permasalahannya, baru kemudian memberikan pelabelan hukum. Nah, maka dalam memetakan masalah yang akan dikaji atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, ada beberapa komisi juga yang bekerja sama dengan Komisi Fatwa. Jadi misal dalam penetapan fatwa produk halal, maka komisi yang bertugas untuk mengumpulkan data di lapangan itu ada lembaga pengkajian dan penelitian obat makanan atau LPPOM kita mengenalnya. Kemudian di dalam hal ada laporan dugaan
dugaan aliran sesat atau pemikiran menyimpang di masyarakat. Maka Komisi Fatwa akan bekerja sama dengan Komisi Pengkajian. Jadi secara umum adalah Komisi Fatwa akan bagian yang memberikan pelabelan hukum setelah mendengarkan pemaparan data dari komisi-komisi yang terkait. Oke, Masya Allah Ustaz. Oke, mungkin masuk ke substansi Ustaz dari podcast ini. Apa saja sih program kerja Komisi Fatwa masa Hitbat 2025-2030 ini? Oh, yang periode lalu berarti ya? Periode lalu di 2025-2026. Sekarang Ustaz. Yang sekarang. Sekarang ini Komisi Fatwa mengkristalkan fokus dari program kerjanya. Kalau di program kerja di periode lalu, periode 2021 sampai 2025, itu ada sekitar 6 program kerja. Maka di periode ini ada 3 yang menjadi fokus utama program kerja Majelis Ulama. Nah, yang pertama tetap berkaitan dengan pengembangan kegiatan ilmu syariah. Jadi pengembangan kegiatan ilmu syariah berupa diskusi-diskusi, kemudian publikasinya. Nah, dalam urusan publikasi ini, Majelis Ulama menjawab tantangan zaman terhadap dinamika baru yang kita hadapi. Jadi selain cara yang sudah mapan dengan menerbitkan buku, kemudian menerbitkan artikel di website, Majelis Ulama juga mulai Komisi Fatwa juga mulai memulai program tentang yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Karena sebagaimana yang kita tahu, tren cara masyarakat bertanya tentang masalah-masalah keagamaan kan itu terus berubah. Kalau di awal sekali, masyarakat biasa bertanya kepada ustadz-ustadz yang ada di kampungnya, ustadz-ustadz terdekat, maka masyarakat awam mulai bertanya kepada lembaga-lembaga resmi untuk permasalahan yang lebih serius. Nah, kemudian berkembang lagi lebih jauh menjadi tokoh-tokoh yang populer di medsos, khususnya mereka-mereka yang terjun di isu-isu keagamaan. Nah, belakangan ada tren baru bahwa masyarakat itu lebih gemar untuk bertanya ke provider AI yang tersedia. Ya, contoh Gemini atau Gemini, Cloud dan yang lainnya kan. Nah, maka Komisi Fatwa itu mengambil sikap untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Ya, ada alih kita akan menentang atau melarang masyarakat untuk bertanya melalui tools-tools yang tersedia ini, kita mencoba menjawab tantangan zaman tersebut. Nah, cuman memang karena permasalahan fatwa adalah permasalahan yang kalau kita merujuk ke kitab-kitab terdahulu itu harus dijawab oleh seorang dengan kapabilitas tertentu. Atau kalau yang dilakukan Majelis Ulama adalah melalui forum yang melibatkan banyak pihak, atau kita kenal dengan istimewa jama'i, dengan ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan secara kolektif agar meminimalisir kesalahan dan kekurangan di dalam analisa permasalahan hukum. Nah, jadi nanti modelnya adalah kita kumpulkan fatwa-fatwa Majelis Ulama baik di Kalimantan Timur, pusat ataupun yang lainnya. Kemudian kita jadikan itu sebagai dasar dokumen untuk sebagai naskah akademik menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dengan teknologi yang kita kenal dengan RAG, itu Retrieval Augmented Retrieval Augmented Generation. Jadi menghasilkan jawaban dari dokumen-dokumen yang sudah kita batasi. Nah, ini untuk mengantisipasi derasnya arus informasi yang belum tentu kesemuanya itu dapat dipertanggungjawabkan rujukannya. Nah, jadi itu salah satu program utama Komisi Fatwa di periode ini. Ya, doakan saja mudah-mudahan program itu segera jadi dan segera kita rilis sesuai dengan tenggat waktunya. Setuju Ustaz terkait hal tersebut. AI memang sudah zamannya, apalagi kami di Gen Z seperti itu lebih sering bertanya langsung kepada Gemini, Cloud ataupun ChatGPT seperti itu. Karena memang jawabannya memang bisa dibilang super komprehensif seperti itu ya. Tapi memang butuh validasi-validasi yang kita kembali ke guru-guru kita atau ke ulama-ulama kita seperti itu. Ya, itu benar sekali. Ya, daripada membatasi masyarakat untuk
fokuslah bertanya dengan para ulama saja yang memang sudah dapat mandat dari Allah Ta'ala. Maka kami kira lebih bijak kalau kita melakukan penyesuaian dan perkembangan zaman. Ya, tentunya jawaban-jawaban itu akan terus kita evaluasi. Benar. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan ketiga, Ustadz. Kami sedikit menyinggung terkait program kerja Majelis Komisi Fatwa seperti itu, di mana di sini adalah pembahasan fokus ideologi kospilis atau komunisme, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Di mana di sini bagaimana Komisi Fatwa menentukan sebuah isu strategis seperti itu, Ustaz. Layak untuk melahirkan fatwa baru, apakah berdasarkan aduan, temuan di lapangan, atau mekanisme kajian khusus. Terus juga bagaimana fenomena konkret yang terjadi belakangan ini, Ustaz, sebagai isu-isu yang terjadi di masyarakat Kalimantan Timur yang mungkin perlu direspon khusus oleh Komisi Fatwa seperti itu. Ya. Silakan, Ustaz. Ya, jadi program kerja Komisi Fatwa itu biasanya tidak akan lari dari ide-ide besar tentang pembahasan dan perumusan tentang ideologi yang menyimpang. Nah, ideologi yang menyimpang itu kalau kita tarik akarnya, maka tidak akan jauh dari, menurut keyakinan Majelis Ulama, itu tidak akan jauh dari komunisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan isme-isme sejenis yang memang berhadapan langsung dengan ideologi keagamaan umat Islam di masyarakat dan berpengaruh di masyarakat. Nah, namun konkretnya yang menjadi fokus dari isu yang menjadi perhatian khusus Majelis Ulama baik di pusat maupun di daerah di masa-masa ini adalah tentang isu-isu LGBT. Jadi isu-isu tentang lesbian, gay, dan sejenisnya. Nah, yang mana ini masih punya satu akar pemikiran dengan program kerja sebelumnya yang menyebutkan garis besarnya. Nah, jadi di dalam hal ini Majelis Ulama Komisi Fatwa ketika mengeluarkan bimbingan keagamaan di masyarakat itu ada yang berupa fatwa, ada yang berupa tausiah. Ya, ada dua jenis. Jadi fatwa itu ketika suatu permasalahan itu akan masih memicu berbagai pertanyaan di masyarakat atau masih diragukan oleh masyarakat, deskripsi masalahnya seperti apa, kemudian label hukumnya seperti apa. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, tausiah. Tausiah ini lebih kepada peringatan kembali, pengukuhan kembali tentang hukum-hukum yang sebenarnya sudah jelas. Jadi permasalahan seperti liberalisme, kemudian dari cara berpikir yang liberal tersebut kemudian muncul pandangan-pandangan yang menormalisasi atau bahkan menginginkan label mubah dari syariat agama kita. Nah, isu LGBT dan yang lainnya. Maka hal-hal yang sudah jelas semacam ini Majelis Ulama sudah melalui Komisi Fatwa tidak akan mengeluarkan fatwa, tapi mengeluarkan tausiah. Karena memang hukumnya itu sudah jelas sekali, tidak ada perbedaan pandangan di antara ormas-ormas Islam yang ada, baik dari NU, dari Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah, atau ormas Islam yang lainnya. Semua sepakat bahwasanya hal-hal ini adalah hal-hal yang terlarang di agama kita. Nah, sehingga biasanya dikeluarkan adalah tausiah, kemudian berbagai rilis-rilis yang menunjukkan bagaimana Majelis Ulama mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadikan cara-cara berpikir yang sesuai dengan fitrah, yang sebenarnya kalau jujur diakui oleh semua kelompok. Nah, untuk dijadikan sebagai dasar daripada undang-undang negara kita. Nah, sehingga ada perlindungan dan kepastian hukum di situ. Oke, baik Ustadz, mungkin sedikit melanjutkan ya terkait obrolan kita tadi. Dalam beberapa minggu kemarin ya, atau tepatnya 1 bulan lalu ya, Majelis Ulama Indonesia merespon sebuah laporan ya di tanggal 22 Mei 2026. Di situ ada sebuah produk hukum seperti itu ya, dari Komisi Fatwa berupa tausiah, 7 poin tausiah yang dimana berkaitan tentang kewaspadaan terhadap modus pelecehan seksual berkedok agama. Bagaimana itu, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan ke halayak. Jadi memang salah satu
tugas utama Komisi Fatwa itu adalah menanggapi tentang isu keagamaan yang berada di masyarakat tadi. Nah, maka kadang-kadang ada masyarakat yang melaporkan dan bertanya ke Majelis Ulama tentang hukum dari sebuah isu dan dinamika yang mereka hadapi. Nah, maka di dalam rentang 2 bulan ini Majelis Ulama Komisi Fatwa itu sudah merilis 1 tausiah, yang satunya lagi fatwa. Nah, kenapa ada 2 dokumen, ada 2 jenis dokumen yang berbeda yang dikeluarkan? Karena memang menanggapi isu yang berbeda. Walaupun kalau kita tarik akar permasalahan itu sama. Benar. Tentang kondisi darurat kekerasan seksual di sekolah-sekolah asrama, baik pesantren, padepokan, sekolah asrama ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana rinciannya? Majelis Ulama itu Komisi Fatwa melalui Majelis Ulama melalui Komisi Fatwa itu fokus kepada isu hukumnya. Nah, adapun soal bagaimana penegakan hukumnya itu kita kembalikan kepada aparat-aparat yang berwenang. Nah, jadi kan kadang-kadang setiap kali keluar berita tentang kekerasan seksual yang ada di pesantren, masyarakat sering itu mempertanyakan mana kehadiran MUI, mana peran MUI. Majelis Ulama hadir, Komisi Fatwa hadir, tapi dalam bentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya dan wewenangnya. Bahwasanya Komisi Fatwa itu memberikan pandangan keagamaan, kemudian merilis fatwa maupun tausiah yang akan menjadi salah satu pegangan utama para aparat penegak hukum dan pejabat-pejabat aparat yang berwenang di dalam penegakan hukum ini tadi. Ini Majelis Ulama yang memberikan pandangan keagamaan, eksekusi tetap di aparat yang memiliki wewenang di situ. Nah, jadi ada 2 hal. Yang pertama yang duluan keluar adalah tausiah. Tausiah mengenai modus pelecehan seksual yang mengatasnamakan kepatuhan seorang murid terhadap guru. Kepatuhan total seorang murid terhadap guru. Kita tahu bahwa di antara adab seorang murid kepada gurunya itu adalah untuk patuh terhadap bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan dari gurunya. Nah, namun kepatuhan ini sebenarnya kita baca di kitab manapun, termasuk kitab yang paling mendasar yang dikarang oleh Yahya Hasyim Asy'ari, itu tetap kembali kepada prinsip bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, bahwasanya seorang makhluk itu tidak akan pernah sampai pada tingkatan untuk mematuhi perintah yang mengarah kepada kemaksiatan ataupun pembangkangan kepada Sang Pencipta. Karena tugas utama guru itu adalah mendekatkan muridnya kepada Sang Pencipta dengan mengajari cara beribadah, cara berakhlak, karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam dan yang lainnya. Nah, cuman memang tantangan di dunia sekolah asrama seperti ini adalah kurangnya pengawasan dari orang tua ataupun dari masyarakat, karena memang berada di lingkungan yang tertutup kan. Nah, maka salah satu modus laporan yang kita dapatkan itu adalah kepatuhan sampai kepada pelayanan seksual, yang mana pelayanan seksual tersebut tidak dibingkai di dalam syariat pernikahan, artinya itu terjadi tanpa pernikahan. Nah, kemudian dari laporan-laporan kasus-kasusnya itu bagaimana laporan tentang bagaimana kejadian itu terjadi, maka Majelis Ulama melihat ini tidak perlu sampai kepada fatwa karena hukumnya sudah jelas sekali. Jadi cara-cara kejadian-kejadian pelecehan seksual itu hal-hal yang orang awam sekalipun tahu bahwa hal tersebut salah. Cuma memang karena korban merupakan pada usia-usia yang rentan, yang memang bekal pengetahuan dan bekal pengalaman hidupnya masih kurang. Nah, jadi mungkin di kalangan mereka atau mungkin ada relasi kuasa yang tidak bisa mereka lawan di situ. Nah, sehingga yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama adalah tentang kehati-hatian, tentang arahan-arahan, sehingga sifatnya adalah tausiah. Nah, ini berbeda dengan kasus berikutnya yang juga didapatkan oleh Majelis Ulama. Nah, didapatkan oleh Majelis Ulama dan dibahas oleh Komisi Fatwa, yaitu mengenai tentang nikah, masyarakat mengenalnya dengan nikah batin. Nikah batin. Nah, sebenarnya nikah batin itu tidak ditemukan terminologi tersebut di kitab-kitab fikih yang ada. Nah, cuman kita gunakan istilah di surat kita nikah batin karena itulah istilah yang populer di masyarakat. Nah, maka kita sebut di judul fatwa kita itu tentang nikah batin atau nikah Daud dengan keterangan nikah tanpa wali dan tanpa saksi.
Nah, jadi yang laporan yang kedua ini lebih rumit daripada laporan berikutnya. Sure. Nah, kami menangkap bahwasannya ada keraguan-keraguan di sebagian aparat tentang status dari pernikahan tersebut. Memang kita sama-sama percaya bahwasannya tindakan seksual kepada anak di bawah umur itu adalah tindakan yang terlarang, sekalipun di dalam pernikahan yang sah. Cuman karena ini bersinggungan dengan tokoh agama dan ini bersinggungan dengan hukum-hukum pernikahan yang harus disorot dengan cara pandang syariat. Nah, maka Majelis Ulama merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwasanya pernikahan tanpa wali atau tanpa saksi adalah hal yang tidak sah. Karena laporannya begini, pernikahan itu dilakukan di ruangan yang tertutup, hanya antara si guru dengan si murid. Kemudian bersalaman, kemudian mengucapkan akad pernikahan, entah ada mahar atau tidak di situ. Yang jelas saksinya tidak ada, kemudian wali apalagi walinya tidak ada. Nah, maka keputusan kita bahwa nikah semacam ini adalah tidak sah. Dan bukan hanya tidak sah, pelakunya juga hendaknya dijerat dengan undang-undang tentang penodaan agama. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada keraguan di aparat penegak hukum bahwa ini benar-benar di luar daripada pembahasan agama. Ini adalah di luar daripada wewenang tokoh-tokoh agama yang mengklaim dengan cara seperti itu. Nah, sebenarnya cara pernikahan seperti itu kami yakini berasal dari catatan-catatan, kutipan-kutipan sejarah di kitab-kitab fikih bahwa konon ada satu imam yang memang kita akui sebagai salah satu imam madhab, namanya Imam Abu Daud Al-Zahiri. Kemudian ada Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi yang menulis kitab Al-Muhalla. Nah, beliau sebenarnya tidak membahas tentang bahwa nikah itu boleh atau sah dengan tanpa wali dan tanpa saksi. Hanya beliau membahas bahwasanya salah satu syarat pernikahan itu adalah diadakannya walimah atau jamuan atau undangan pernikahan. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat itu tahu bahwa terjadi pernikahan antara si ini dengan si ini. Nah, maka mengikuti teks yang ada saja, cara pernikahan seperti itu sudah keliru, karena itu dirahasiakan kan. Nah, kemudian yang kedua adalah klaim bahwasanya beliau mengatakan itu tanpa wali dan tanpa saksi. Itu sebenarnya dalam konteks begini. Ada Imam Ibnu Hajar di kitab Fatwa Kubra beliau. Kemudian Imam Sya'roni juga di fatwa beliau. Itu mengutip, andai ada yang menikah dengan cara yang dikonon dinisbatkan kepada Imam Abu Dawud bahwasanya boleh menikah tanpa wali dan tanpa saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah dan orang tersebut tetap dihukumi dengan hukuman zina, baik rajam ataupun cambuk. Nah, jadi ceritanya begini. Saya menulis fatwa, andai ada yang mengikuti pendapat Guru Anu, konon Guru Anu mengatakan bahwasanya boleh melakukan ini, maka orang tersebut tetap dihukum. Nah, maka kan kesimpulan yang kita tarik di situ bukan ada guru yang membolehkan permasalahan ini, bukan ada ustadz yang membolehkan permasalahan ini, tapi kan fokus kita jangan mengikuti pandangan semacam ini kan. Nah, rupanya ada beberapa tokoh agama yang memanfaatkan celah tersebut. Jadi bagian peringatan larangannya tidak diambil, tapi bagian yang penisbatan yang masih sebatas klaim tanpa bukti yang valid tersebut itu malah dipakainya untuk permasalahan yang sangat rentan di agama kita. Karena para ulama kita lebih berhati-hati di dalam setidaknya dua permasalahan, yaitu permasalahan tentang hal haramnya makanan, yang kedua tentang pernikahan. Ini adalah dua hal di mana para ulama kita lebih berhati-hati dibanding yang lain. Adapun yang lainnya, maka kita mengutamakan prinsip la yungkarul mukhtalafi wa innama yungkarul mujma' alaih. Kita tidak menampik dan mengeliminasi perbedaan pandangan di luar dari kelompok kita atau pandangan kita. Yang kita bantah, yang kita lawan bersama adalah hal-hal yang sudah disepakati bahwa hal tersebut boleh atau tidak boleh oleh ulama kita, kemudian ada satu dua orang yang menyimpang, apalagi sampai menisbatkan kepada ini boleh, ini sah secara agama kita. Oke. Seru sekali Ustaz, kalau mau bahas terkait hal tersebut ya. Mungkin sedikit relate Ustaz terkait dengan tadi apa yang Ustaz jelaskan. Mungkin ada sedikit masuk ke poin 6 ya dari program kerja Komisi Fatwa seperti itu. Yang dimana mengusahakan agar fatwa MUI menjadi sumber hukum positif dalam peraturan daerah. Seperti itu Ustaz. Boleh jelaskan Ustaz terkait landasan teori atau gagasan ini
seperti yang kita tahu ya, secara teknis kenegaraan fatwa itu normatif keagamaan seperti itu. Iya, Ustaz. benar. Terus sedangkan perda itu hukum positif yang berlaku mengikat umum. Iya. Terus bagaimana Komisi Fatwa MUI Kaltim dalam hal ini Komisi Fatwa sebagai penjembatan seperti itu, Ustaz? Iya. Dari Pemda dan DPRD ini agar fatwa ini bisa jadi sebuah naskah akademis seperti itu yang nanti bisa disahkan sebuah Sebagai peraturan perda, daerah. gitu. Ya. Substansinya juga apa kira-kira yang paling berpeluang untuk didorong sebagai sebuah perda atau sebuah produk hukum seperti itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Jadi memang kembali kepada pengertian daripada fatwa itu sendiri. Bahwasanya misal Imam Ad-Dardir dalam Syarhul Kabir itu mengatakan fatwa itu tabyinul hukmi syar'i lisail anhu wal ikhbar anhu bila ilzam. Bahwasanya fatwa itu adalah menjelaskan tentang isu keagamaan bagi orang yang bertanya, menjelaskan hukumnya seperti ini tapi bila ilzam atau tanpa ada wewenang untuk memaksakan sebuah hukum di situ. Nah, kemudian bagaimana caranya agar fatwa ini ketika kita berpandangan bahwasanya fatwa itu mengandung kemaslahatan yang hendaknya kemaslahatan itu berdampak luas di masyarakat. Nah, maka tentu kita harus mengkomunikasikan fatwa tersebut dengan orang-orang pejabat-pejabat yang memang berwenang untuk memberikan hukum yang sifatnya mengikat, hukum yang sifatnya memaksa. Nah, makanya batas wewenang Komisi Fatwa dan Majelis Ulama itu sampai kepada merilis surat keputusan yang fatwa tausiah yang berisi pandangan-pandangan kita. Langkah berikutnya adalah bagaimana mengkomunikasikan itu dengan para pembuat kebijakan dan eksekutornya. Nah, makanya salah satu program kerja Komisi Fatwa itu adalah mengusahakan agar fatwa ini menjadi sumber hukum positif dan menjadi peraturan daerah pada tingkatan daerah seperti di Majelis Ulama Kalimantan Timur. Maka di Majelis Ulama Pusat misalnya, Majelis Ulama aktif berkomunikasi dengan para cendekiawan, para akademisi, dan aktif juga di dalam penyusunan naskah akademik tentang undang-undang larangan dan kriminalisasi para pelaku LGBT itu. Nah, jadi dilakukan dengan langsung menulis naskah akademiknya, terlibat di dalam tim yang menulis naskah akademiknya. Kemudian selain dari itu juga menjalin komunikasi, hubungan silaturahmi, lobby dan lain segala macam agar cara-cara pandang keagamaan ini menjadi sebuah produk hukum. Nah, di daerah juga untuk di tahun ini untuk sampai masuk ke tingkatan perda memang belum ada satu isu khusus yang menjadi keunikan dari Majelis Ulama Provinsi, karena seluruh sumber daya itu masih difokuskan kepada isu tentang LGBT tersebut. Cuman memang di di tausiah kita, apalagi di fatwa kita itu ada beberapa rekomendasi yang kita ajukan baik kepada Kementerian Agama, kepada kepolisian, kejaksaan ataupun yang lainnya tentang bagaimana pelaku dari nikah batin atau nikah daud atau nikah tanpa wali dan saksi itu seharusnya diperlakukan. Nah, jadi salah satu rilis kita adalah hendaknya para aparat hukum itu menindak tegas dan menghindari restoratif justice dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena selain bahwasanya ada hak adami di sini, ada anak-anak di bawah umur yang menjadi korban dari kalau boleh saya sebut tindakan pencabulan dari gurunya sendiri. Nah, dari gurunya sendiri. Ini berkaitan dengan hak adami. Kemudian ada cara berpikir menyimpang, yang mana hal tersebut merupakan kami pandang sebagai penodaan atau pelecehan atau penistaan terhadap agama. Nah, sehingga harus dijerat dengan cara seperti itu. Maka bentuk-bentuk rekomendasi seperti ini adalah upaya-upaya kita, langkah-langkah kita agar fatwa itu tidak berhenti sebagai dokumen akademik saja, tapi menjadi pegangan dan menjadi arahan bagi masyarakat. Nah, makanya sekali lagi pada kesempatan ini kami mendorong itu kepada setiap aparat hukum untuk jangan ragu di dalam menindak tindakan kriminal pelaku ini. Karena kami tahu bahwa
ada beberapa kawan memang yang kami dengar dari isu yang beredar di masyarakat, termasuk dari keluarga korban. Ada beberapa tokoh agama itu juga yang memberikan pandangan keagamaan pribadi mereka. Bahwa salah satu pandangan mereka itu adalah bahwa pernikahan ini sah kok bagi sebagian ulama. Dan ini kita bantah di naskah akademik kita. Kemudian mereka juga berpandangan bahwa ini harus disembunyikan dari masyarakat karena merupakan aib sesama muslim. Kami bantah menggibah itu nggak berdampak apa-apa pada penegakan hukum. Karena yang namanya menggibah, menghujat, itu bukan langkah konkret untuk menimbulkan rasa keadilan bagi korban. Langkah konkret itu ya dengan melakukan pelaporan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, makanya jangan lupa di penutup hadis tersebut in radiya bihi syarokah. Tapi kalau kita mendiamkannya aja, apalagi menutup-nutupinya seperti yang dilakukan oleh sebagian tokoh-tokoh keagamaan yang berkawan dengan pelaku. Nah, maka berarti ia terlibat di dalam pencabulan tersebut. Ia terlibat di dalam tindakan kriminal tersebut. Nah, makanya rekomendasi kita adalah para aparat penegak hukum jangan ragu untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menarik, Ustaz. Ya. Mungkin closing, Ustaz. Apa pesan atau himbauan MUI Kaltim pada unsur-unsur masyarakat umum seperti itu, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemda, untuk menyikapi program-program di Komisi Fatwa ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Jadi Majelis Ulama adalah rumah besar bagi umat Islam. Di sini berbagai kelompok Islam dengan keragaman cara berpikirnya berkumpul. Kemudian kita memiliki wakil yang secara resmi menjadi struktur dari komisi-komisi yang ada di Majelis Ulama. Nah, namun ketahuilah bahwasanya Majelis Ulama itu tetap menjadi teras besar umat Islam, yang mana setiap pandangan keagamaan, setiap saran, setiap kritik ataupun ketidaksetujuan terhadap naskah-naskah yang kita tulis, itu kita sangat menunggu dan sangat menyambut baik kalau ada masukan-masukan dari masyarakat. Makanya kepada para tokoh agama, kami sangat berharap masukannya, kami sangat berharap diskusinya di dalam setiap pembahasan isu-isu keagamaan. Nah, hendaknya yang menjadi tantangan kami selama ini adalah ketika kami sudah memanggil sekian tokoh-tokoh agama, kami memanggil berbagai perwakilan dari umat Islam, kemudian kita sudah bersama-sama di forum resmi membahas dan mengeluarkan keputusan terhadap isu keagamaan. Nah, kadang-kadang ada beberapa oknum yang menampilkan pandangan berbeda di masyarakat, sehingga seolah-olah terjadi gontok-gontokan di antara para ulama. Suratnya sudah kami kirimkan, sudah kami undang, tidak datang. Nah, namun ketika surat itu sudah rilis, surat keputusan bersama dengan berbagai unsur itu sudah rilis, maka beberapa oknum ini memiliki pandangan-pandangan berbeda. Nah, yang mana itu membuat gaduh di masyarakat. Nah, maka hendaklah untuk lebih terlibat aktif. Kami tidak menolak perbedaan pandangan, namun hendaknya perbedaan pandangan itu dikomunikasikan dan didiskusikan di forum-forum bersama yang kita bentuk. Nah, baik yang dibentuk oleh Majelis Ulama, oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ataupun perkumpulan-perkumpulan yang lainnya. Jadi hendaknya permasalahan isu ini itu diselesaikan bersama. Kemudian kepada aparat penegak hukum dan kepada pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan produk-produk hukum, maka kami sangat berharap bahwa peran MUI sebagai sodikul hukumah, sebagai mitra terbaik pemerintah, agar kita senantiasa menjaga silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik ini. Bahwasanya kami sangat berharap pandangan-pandangan kami itu dipertimbangkan dan benar-benar dibahas di rapat-rapat tentang peraturan perundang-undangan ataupun tentang peraturan daerah. Kemudian bagi masyarakat muslim yang peduli dan memiliki ghirah terhadap agamanya, kami berharap dukungan opini publik, dukungan dari masyarakat terhadap segala keputusan, fatwa, tausiah, pandangan-pandangan keagamaan ataupun yang lainnya yang itu berkaitan langsung dengan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum. Baik, sudah tidak terasa di penghujung acara pada podcast episode 2 ini bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Syarwani. Izin saya close untuk bersama MUI Kaltim menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Sekian,
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Kita berfoto dulu. Iya. Ayo.